Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk beribadah tidak semata-mata hanya aspek ritualnya saja, akan tetapi ada bahan ajar yang penuh hikmah jika kita petik dan renungi dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Misalnya sholat yang katanya tanha anil fahsya'i wal munkar, tapi masih banyak yang melaksanakan sholat tapi ia melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Banyak yang membayar zakat, infak, dan sedekah tapi masih tidak peduli dengan keadaan saudara dan tetangganya. Bahkan banyak pula yang sudah bergelar haji tapi masih melakukan tindakan yang tidak baik, tidak korupsi dan tidak menutup aurat misalnya. Demikian pula ibadah saum. Ibadah saum bukan hanya ritual tahunan yang bertujuan membina individu muslim saja, tapi ia juga mengandung sejumlah dampak positif dalam kehidupan sosial di masyarakat. Efek sosial saum terlihat pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menguatnya ikatan-ikatan manusia dalam kehidupan sosial masyarakat muslim. Masyarakat yang kaya pada bulan ini secara langsung ikut merasakan penderitaan golongan masyarakat fakir dan miskin. Hal ini merupakan bentuk pelatihan kepekaan sosial yang bernuansa Islami, sehingga efeknya terasa lebih kuat, yang menyebabkan kaum muslimin itu rata-rata mudah berderma, mudah berinfak di bulan Ramadan. Yang kedua, menguatnya semangat pembelaan dan pengorbanan di hati kaum muslimin, sebab selama saum mereka mengalami kemerdekaan jiwa dan iman dari segala bentuk perbudakan yang bersifat duniawi, hewani, dan syaitan yang sering melanda di luar saum. Nah, inilah yang menyebabkan ketergantungan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad yang perang pertama, yaitu perang Badar, justru pada bulan Ramadan, sebab secara iman mereka lebih kondusif menerima beban yang berat ini dibandingkan ketika di luar Ramadan. Yang ketiga, menurunnya dorongan-dorongan destruktif atau yang merusak, karena gerakan syahwat mereka terbatasi selama saum. Nah, dalam konteks kehidupan sosial, hal ini bisa dilihat dari menurunnya angka kriminalitas selama bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, pada hakikatnya bulan Ramadan melatih seseorang untuk menjadi orang yang berdisiplin, tunduk pada hukum, empati kepada orang lain, istiqomah, menerapkan pola hidup yang selektif yang diharapkan terus berlanjut secara berkesinambungan pada bulan-bulan berikutnya. Dengan demikian, di samping sebagai ibadah hablum minallah, pada saat yang sama, saum juga menekankan hablum minannas, sehingga tak pelah lagi. Sepanjang bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, ritual maupun ibadah sosial. Seorang muslim yang biasanya berkecukupan misalnya, segala keinginannya mudah terkabul, tidak kesulitan memikirkan makanan, pakaian beraneka ragam, tinggal di rumah mewah dengan fasilitas yang serba menyenangkan, serta memiliki kendaraan yang siap mengantar kemana saja ia mau pergi. Tapi ketika ia menunaikan ibadah saum Ramadan, ia harus ikut merasakan penderitaan saudaranya yang serba kekurangan. Saat ia menahan lapar, haus, harus teringat kepada mereka yang kelaparan karena beban ekonomi yang menghempit. Apalagi mengingat pandemi COVID-19 pada hari ini yang berdampak besar pada sosial ekonomi. Banyak orang di PHK, kehilangan penghasilan, tidak ada makanan. Orang yang berkecukupan saat berbuka saum dengan hidangan beraneka ragam, bahkan bisa kuliner ke restoran-restoran yang berkelas. Pernahkah ia mengingat saudaranya atau tetangganya yang berbuka dengan makanan seadanya? Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang tidak suka memberi makan orang miskin sebagai pendusta agama dalam surat Al-Maun ayat 1-3. Ara'aital ladzi yukadzibul biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala tu'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ialah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberikan makan orang miskin.
Mau kita menjadi orang yang mendustakan agama? Tentu tidak, na'udzubillahi min dzalik. Melalui momentum saum Ramadan ini terbuka lebar kesempatan untuk bersedekah, beri makan, serta menebar amal. Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong di antara sesama dalam rangka menjalankan kebaikan dan meraih ketakwaan. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Musyabat, yaitu bulan pertolongan. Dengan ibadah saum, para pelakunya diharapkan turut merasakan penderitaan orang-orang fakir miskin, sehingga melahirkan keinginan untuk menolong dengan cara menyisihkan sebagian hartanya atau bersedekah kepada mereka. Sudahkah kita memberikan hak fakir miskin dari harta kita? Sungguhnya ajaran Islam itu melarang hidup bergelimang dengan kemewahan dan kemegahan. Bahkan kita diperintahkan untuk bekerja keras mencari harta, ilmu, pengaruh, juga kedudukan. Asalkan semua usaha itu dalam rangka mencari ridho Allah dan berada dalam koridor nilai kebenaran. Ingatlah, di dalam harta kita terdapat hak fakir miskin. Tidakkah ingin kita simpan sebagian harta kita yang kita miliki untuk tabungan kehidupan di akhirat kelak? Karena sebetulnya dengan berinfak, bersedekah, sebenarnya kita bukan menolong mereka, tapi itu adalah akan kembali kepada kita, pada diri kita melalui pahala dan kebaikan yang akan berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan pahala. Oleh karena itu, inilah kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi orang yang beriman untuk menunaikan saum, menahan lapar, dahaga, tapi juga mengisinya dengan aktivitas positif yang diridhoinya, dengan berinfak, bersedekah, memberi makan, membantu dan menolong sesama kita, sehingga kita bisa memanfaatkan saum ini dengan baik dan kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.